sobat, saya punya pengalaman nih. Pokoknya pengalaman saya itu setiap mau diceritain, itu selalu bikin merinding terus. Pokoknya ngeri deh pengalamannya. Cuman saya pengen berbagi supaya kalian tuh nggak penasaran. Begini ceritanya nih. Tumben lu pada masuk orderannya. Nah, orderan masuk nih. Wah, jemputnya deket lagi. Pas banget arah pulang dah. Oh. Titiknya di sini nih. Sepi amat ya. Nggak diangkat lagi. Mana ya? Jangan-jangan order fiktif di tengah malam gini nih. Ah, nggak beres nih. Padahal orderannya searah nih. Udah. Nggak diangkat lagi. Orderan fiktif nih beneran nih. Cabut lah. Neng, udah naik aja. Perasaan tadi nggak ada. Saya di sini dari tadi. Ngumpet ya? Saya celingukan, soal sini nggak ada loh. Abang nggak lihat aja. Udah nih alamatnya sesuai titik ya. Nih alamatnya nih. Untung beneran ada penumpangnya. Udah mikir kemana-mana tadi. Udah. Kalau ditanya, jawabnya cuma simpel-simpel aja. Ya cuman karena kita juga daripada ngalong kagak ada orderan, udah bawa aja dah. Pak, emang nggak takut Pak? Gue di tempat tadi. Enggak, Bang. Soalnya beberapa hari yang lalu ada kecelakaan situ Pak. Kenapa tuh? Kok kecelakaan? Waduh, nabrak nih. Waduh, mendingan gue lari aja deh. Katanya sih korban terbak lari. Masa sih, Bang? Katanya korbannya meninggal, tapi saya nggak tahu. Karena saya ngejar yang nabraknya itu. Wah, nabrak lari nih. Waduh, nabrak lari nih. Bang, kenapa bang? Bang, tabrak lari bang. Kejar bang, kejar bang. Sorry. Oke bang, malam-malam begini di situ pulang kerja. Iya, Bang. Hati-hati ya bang. Saya dengar di situ banyak yang gangguin. Udah banyak yang pada digangguin di situ. Ih, si Bang Denny udah tahu malam-malam. Udahlah sepi, malah diceritain yang serem-serem. Tapi kok dari tadi penumpangnya diem terus? Daripada sepi mendingan diajak ngobrol, Bang. Tabraknya, gua nggak dapet. Ini ojol ngomong sendiri ya? Saya meninggal korbannya. Tapi saya nggak tahu, saya udah ngejar. Saking stresnya kali dia ya. Belum dapat penumpang sampai malam. Makanya ngomong sendiri. Ya ampun. Astagfirullah. Bukannya
tadi nggak ada ya? Jadi ada penumpangnya? Serem banget ini lampu merah. Tuh ojol ngapain ya? Mau jemput penumpang? Atau mau ngantar paket? Nggak ada basa-basinya sih. Ya, oke Pak. Sesuai titik ya. Setelah sampai di tujuan, Bang Denny mau minta ongkosnya. Jadi 31.000 Mbak. Dan di situ dia menyesal. Coba. Di jalan di mana aja. Ngomong. Cepet begini banget nih. Apa nih? Sepi. Bang, Ya. makasih ya udah bantuin saya Iya, sama, cari sama. nafkah. Ya Allah. Iya. Ini ongkosnya. Nggak usah. Nggak usah takut, Bang. Bukan takut. Bukan takut. Bang, Begitu keluar komplek sampai ketemu satpam segala. Itu satpam nanya, nggak berarti bodo amat deh. Pokoknya saya langsung kabur aja pokoknya. Mas. Tadi ngapain? Ngantar penumpang apa ngantar paket? Pak, ngantar setan, Pak. Setan. Mana ada setan? Saya udah kerja di sini 15 tahun nggak ada setan. Ada-ada aja. Ya, pokoknya gitu dah. Pokoknya kalau dikali-kali jadi ojol apalagi yang ngalong kan. Ada aja deh pokoknya cerita deh. Yang kagak ada yang bawa mistis lah. Apalah, kadang-kadang orderan fiktif. Udah pokoknya macem-macem deh. Nah itu tadi sebagian dari pengalaman saya tuh. Ya mudah-mudahan sih kalian semua nggak ngalamin ya. Di Bali, ojol sudah mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara. Mereka nggak ragu lagi untuk pakai jasa ojol. Apalagi di Bali beberapa area jalan mulai macet. Jelas, ojol juga sangat membantu mereka. Salah seorang video konten kreator membuat satu challenge yang meminta penumpang wisatawan asing untuk peluklah abang ojolmu. Banyak yang menanggapi tantangan ini. Ada yang langsung memeluk, ada yang tertawa-tawa aja, dan ada yang malu-malu. Yang paling senang tentu abang ojolnya. Mereka jadi makin merasa dihargai keberadaannya. Apalagi pas saat tantangan itu sedang bawa penumpang cewek bule. Semalam mimpi apa tuh Bli? Dipeluk sama cewek bule. Pepatah mengatakan, malu bertanya tersesat di jalan. Kelakuan ibu-ibu yang gak mau tanya dulu fungsi dari pilihan di aplikasi malah bikin viral. Kejadian ini diupload oleh salah satu abang ojol yang membagikan pengalamannya saat terima orderan yang berujung viral tadi. Gimana nggak jadi viral? Si ibu tadi salah mengartikan kata ekspres di aplikasi. Memang ekspres bisa diartikan cepat, tapi di dalam aplikasi ini fasilitas ekspres hanya untuk pengiriman barang, bukan orang. Saat anaknya terlambat untuk pergi ke sekolah, si ibu malah order ekspres untuk mengantarkan anaknya. Biar cepat sampai ke sekolah maksudnya. Bahkan abang ojol malah sempat tanya, barangnya udah dibungkus dengan baik. Tapi si ibu mungkin udah panik, takut anaknya terlambat. Jadi nggak perhatian sama pesan itu. Tapi untung saja abang ojolnya baik hati dan amanah. Meski salah pilih order, abangnya mau mengantarkan anaknya ke sekolah. Bahkan sampai difotoin tuh kalau anaknya sudah sampai di sekolah dengan selamat. Banyak sabar ya bang, apalagi jadi viral tuh kisahnya.
Entah karena terlambat atau buru-buru harus pergi, ada kejadian lucu yang menimpa abang ojol satu ini. Sebuah video memperlihatkan seorang penumpang pria nampak sedang dalam perjalanan dengan ojol. Tidak diketahui kota dan kapan kejadiannya. Tapi yang pasti dari lokasinya terjadi di wilayah Indonesia. Ketika sedang berhenti, penumpang itu nampak asyik makan. Iya, makan di atas motor ojol. Terlihat menikmati sekali makannya tanpa memperdulikan sekitarnya. Bukan hanya itu, penumpang itu makan dari rantang dan sampai 3 susun rantangnya. Wah, salut. Ini pasti masakan kesukaan buatan ibunda tercinta atau istri tersayang. Sampai dibela-belain gini. Malah sempat terlihat penumpang itu menawarkan abang ojolnya mencicipi makanan itu. Sampai mau disuapin loh. Abang ojolnya menolak dengan sopan. Mungkin karena abang ojolnya sudah makan duluan ya. Atau malu disuapin nih bang. Bukan Mak Ojek yang bawa. Ibunya yang bawa. Di video ini terlihat keganjilan yang membuat banyak warganet tersenyum, di mana seorang driver ojol dibonceng oleh seorang ibu-ibu. Pada awal video terlihat biasa aja, nampak sebuah motor yang dikendarai driver ojol berjalan. Tapi ada keanehan, kok abang ojolnya bawa sepeda roda 3? Terus yang bawa motor siapa? Tidak ada informasi kapan video ini direkam, tapi kalau melihat nopolnya, ini terjadi di Sumatera Utara. Abang ojol itu membawa sepeda, mungkin setelah si ibu memutuskan yang membawa motornya, karena tak kuat membawa sepeda yang baru saja ia beli. Ekspresi abang ojol itu jelas tidak bisa melawan argumen dari ibu itu, yang sampai akhirnya terjadi pertukaran tugas membawa motor. Padahal kan bisa sewa taksi online, Bun. Daripada memaksakan begini, apalagi nggak pakai helm. Selain berbahaya, juga melanggar aturan. Lagian kasihan sama abangnya. Nanti yang bayar itu siapa? Yang dibonceng apa yang bawa motor? Video kali ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Andre MD yang dibagikan di akun TikToknya. Menurut cerita Andre, saat itu ia memesan ojol dari Kebun Jeruk menuju Puri dan dapat abang ojol yang hanya berbeda gang dari posisinya. Harusnya bisa sampai dengan cepat. Namun setelah sekian lama ditunggu, kok nggak muncul? Andre pun menelponnya. Ternyata abang ojol itu sedang membujuk anaknya yang memaksa ikut. Mendengar alasan itu, Andre memutuskan menunggu. Dan benar saja, abangnya datang bersama anaknya yang duduk di depannya. Andre berusaha membujuk agar mau pindah ke belakang, duduk di antara dirinya dan bapaknya. Anak itu tetap nggak mau. Akhirnya mereka pun jalan karena mulai larut malam. Tapi baru beberapa menit jalan, sang anak berhasil dipaksa pindah ke belakang dan dipangku oleh Andre karena terlihat si anak mulai mengantuk. Dan benar saja, tak lama kemudian tertidur di pangkuan Andre. Kisah ini banyak mendapatkan tanggapan positif dari warganet. Banyak yang memuji sikap Andre dan bagaimana Andre menjaga anak itu selama perjalanan. Semoga Andre makin bertambah rezekinya dan abang ojolnya juga diberikan kemudahan berusaha.